Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Mirza, yaitu benang merah antara hubungan filsafat dan agama. Hubungan yang lebih dekat lagi dapat disaksikan bahwa hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal pikiran filsafat akan terjawab melalui wahyu atau agama. Dengan demikian, antara ilmu filsafat dan agama dapat saling mengisi dan saling melengkapi, sehingga menjadi pelengkap untuk kebutuhan manusia untuk memahami keberadaan alam, manusia, dan Tuhan. Demikian, mungkin dari rekan saya ingin menambahkan atau teman-teman lainnya. Izin menjawab, boleh? Silahkan Pak Haris. Atau dari pemateri dulu, tidak apa-apa. Iya. Bagaimana? Saya menambahkan sedikit. Yuk. Saya menambahkan sedikit. Febri, oke. Febri, kepada Febri. Ayo dulu. Oke, ayo jadi. Oke, di sini saya akan menambahkan sedikit. Bahwasannya di sana sudah jelas tadi dipaparkan oleh pemateri bahwasanya filsafat dan agama itu kan sama-sama dari suatu kebenaran. Di mana seperti yang dijelaskan tadi sama Nova, bahwasanya kalau dilihat dari benang merahnya agama itu kan dilihat dari hadis dan wahyu. Sedangkan filsafat itu dilihat dari ilmu pengetahuan dan cara berpikir. Tambahan dari Febri. Jadi tambahan dari Febri kan kalau dilihat tuh kan kalau agama itu persoalannya berbeda tapi memiliki hubungan dengan filsafat. Nah, jadi agama itu banyak berbicara tentang hubungan antara manusia dengan yang maha kuasa. Sedangkan filsafat itu menemukan kebenaran. Nah, jadi hubungan antara filsafat dengan agama yaitu dalam agama itu kan kita kan saling mencari kebenaran karena semua yang telah dirangkum itu kan sudah terdapat dalam Al-Quran itu pedoman sebagai pedoman. Nah, jadi Al-Quran itu sebagai pedoman dari manusia, sedangkan orang filsafat itu kan mencari kebenaran. Sedangkan dalam agama Islam itu semua apa yang menjadi pedoman dalam hidup itu sudah tertera dan juga tercantum dalam Al-Quran. Jadi menurut saya itu tambahan dari saya. Bagaimana Pak Mirza? Apa ingin ada tambahan dari teman-teman yang lainnya? Silakan kalau teman yang lain mau menambahkan. Izin yuk ini. Oke, kepada Haris dulu ya. Haris dulu ya. Oh, gitu. Haris dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya untuk menambahkan yang jelas kalau melihat jawaban yang tadi itu sebenarnya sudah pas karena filsafat dan agama itu tujuan ujung-ujungnya adalah mencari kebenaran. Nah, selain mencari kebenaran, filsafat dan agama ini memakai akal. Jadi sama-sama memakai akal. Dan agama itu selain pakai akal dia merupakan menggunakan wahyu ya. Tapi ya yang diperjelas dengan akal sehat. Dan agama berdasarkan wahyu ya. Selanjutnya filsafat berusaha membahas kebenaran. Nah, jadi mereka itu saling berkaitan antara filsafat dengan agama. Yang jelas pertama sama-sama menggunakan akal, tapi yang agama ini di samping menggunakan akal juga menggunakan wahyu. Nah, kalau sedangkan filsafatlah yang berusaha untuk mencari kebenaran-kebenaran itu. Jadi kalau dari persamaannya ada dan perbedaannya ada. Tapi kalau yang jelas, kalau pertanyaan dari Pak Mirza benang merahnya, ya benang merahnya itu. Kalau perbedaannya juga ada, tapi saya tidak bisa menjawab karena pertanyaannya tidak ada. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Haris. Mungkin ada tambahan dari teman yang lainnya. Iya, yuk, Bu. Oke, Musri. Oke. Para Terima Musri, kasih silakan. kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya akan menambah pertanyaan jawaban dari Kak Haris dan kawan-kawan tadi dari pertanyaan ke Pak Mirzan. Yang pertama, yang pertanyaannya yaitu benang merah antara filsafat dan agama. Kemudian yang harus kita perhatikan, kita kembalikan dulu agama itu apa. Kalau secara pengertian itu agama itu dipandang lebih tinggi derajatnya dari filsafat karena agama itu sandarannya wahyu, di mana ini sebagai titik tolak kebenarannya absolut, berbeda dengan filsafat yang penilaiannya hanya melalui akal dan ini bisa benar dan bisa salah. Kemudian filsafat, kita kembali ke filsafat, dipandang memiliki peranan jauh lebih penting dibandingkan dengan agama dalam proses penilaiannya terhadap sesuatu karena sifatnya objektif universal. Kemudian kita satukan antara agama dan filsafat. Agama adalah bagian dari filsafat dan filsafat adalah bagian dari agama. Titik tolak penilaian agama adalah bagian terpenting sebagai pendorong untuk berfilsafat, begitupun sebaliknya filsafat sebagai penunjang keyakinan untuk beragama. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Haris dan Musri. Mungkin di sini dapat kami tarik kesimpulan pertanyaan dari Pak Mirza tadi, bahwasannya benang merah antara agama dan filsafat itu sama-sama mencari kebenaran, di mana kalau agama itu lebih ke wahyu ya, Al-Quran, sedangkan filsafat itu dia mencari suatu kebenaran dari agama itu sendiri. Mungkin seperti itu. Bagaimana Pak Mirza? Sip, setuju saya. Karena memang harus ada beberapa literatur yang saya baca, terutama dari Yunani ya. Filsafat itu kan filosofi itu banyak dari Yunani. Tapi saya lebih tertarik dengan filosofi yang memang dari Islam, seperti Imam Ghazali dan lain-lainnya. Karena Imam Ghazali dan lain-lainnya itu dia lebih mendekati pada kajian keagamaan kita, yaitu agama Islam. Mungkin di filsafat yang keluaran dari Eropa, Western itu atau dari Yunani, mungkin ya di agama lain, saya nggak begitu paham. Tapi kalau seperti yang dijawab oleh teman-teman, memang saya mulai memahami, karena memang yang saya nggak baca yang dari literasi Yunani maupun yang Eropa, Western, saya pernah membaca itu yang dari Imam Ghazali dan teman-teman. Artinya memang kalau yang Imam Ghazali itu filosof Islam itu memang lebih mengena benang merahnya dibanding filsafat umum yang dikarang oleh kawan-kawan dari Eropa, dari Yunani dan sebagainya. Karena memang yang disampaikan oleh teman-teman di kajian ini banyak mengambil dari buku-buku yang dari luar kayaknya sih. Saya karena belum begitu, itulah saya nanya itu karena saya ingin lebih tahu lagi berkenaan dengan, karena yang selama ini yang saya tahu itu yang para filsuf dari Islam. Nah kan kita juga sama lah seperti BK Bimbingan Konseling kan yang sekarang kita kan tentang keislaman, sedangkan munculnya awalnya itu kan dari Amerika, dari Eropa dan lain sebagainya. Saya pikir itu, terima kasih. Oke, terima kasih pada Pak Mirza. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman mengenai mini riset kami. Kepada teman-teman kami silakan kalau Anda masih ingin bertanya. Mbak Yeni. Ya. Mbak Yeni. Ya Pak. Ya Pak. Memang betul apa teman-teman yang presentasi pada hari ini, kelompok 1 ini menggunakan literatur yang dari Western, pustakanya.
Iya, Mini kajian riset pustaka, Pak. pustaka ini kan? Iya, Pak. Iya, Kajian pustaka. buku dari mana aja? Bukunya Yang teman-teman ambil dari mana maksud saya? dari Apa dari Salam Yunani semua? Oh, Halo Pak, bukunya itu kami apa? ambil dari Burhanuddin Salam, Pengantar Filsafat, Koni Semiawan, Spirit Inovasi dalam Filsafat Ilmu, Surajio, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar, Susanto, Filsafat Ilmu, dan 3 dari jurnal, Pak. Oh, dari jurnal. Oh iya. Tapi di 3 dalam dari buku itu 4 dari buku, Pak. oh iya, yang 4 buku tuh Pak, apakah mereka ngambil dari para filosof dari Yunani, Eropa atau gimana? Dari 4 buku. Ya, Pak. yang Koniscawan paham kita. Nah, maksudnya mereka itu menulis buku itu ngambil dari filsafat mana maksudnya? Filsafat dari Yunani atau dari Eropa atau dari mana? Atau banyak di situ misalkan dari kita misalkan yang Muslim, misalkan Imam Ghazali dan lain-lain. Bentar, Pak. Kalau pengarangnya orang Indonesia semua memang itu. Koni Setiawan kan terkenal. Cuman maksud saya di bukunya itu apakah dia memang ngambil ilmu itu ilmu yang dari teman-teman filosof Eropa, Western atau apa gitu? Kalau yang buku dari Burhanuddin Salam, Pak, Ya. dia mengambil para filsuf Yunani. Ah iya, itu yang saya maksud. Cina. Sepertinya ini filsuf Cina. Terus, oh iya, Cina benar. Filsuf Cina. India. Ada yang Filsuf dari Islam filsuf juga India. diambilnya Pak Abu Ali Al-Husain. Siapa? Abu Ali Al-Husain ya? Oh iya iya. Sama filsuf Yunani dari Plato, filsuf Yunani juga dari Aristoteles. Aristoteles, oh iya. Karena yang terkenal itu, benar. Ya, makasih informasinya, Pak. Ya, Pak. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jelas kalau dari yang saya punya Pak, kalau buku filsafat ini banyak Pak yang saya punya, yang karangan Miss Wari, Haris, dan satu yang kontroversi dan saya pun sudah bertanya dengan Pak Farudin, yaitu Psikologi Agama karangan Mirza Ghulam Ahmad. Oh iya. Nah, yang bukunya warna hijau itu. Nah, jadi saya bertanya dengan Pak Farudin, Pak, gimana Pak soal buku filsafat ini? Terus kata Pak Farudin, enggak jadi masalah. Yang jelas, intinya kalau memang itu ada kebenaran, ya jadi masalah. Mana? Gitu. Halo, Kak. Ya. Nah, jadi kalau memang kawan-kawan perlu share buku filsafat, ya alhamdulillah ini lumayan ada banyak juga kan. Karangan Haidar Bargir. Jadi banyak yang jelas banyak lah dari bukunya. Kalau seandainya kawan-kawan butuh referensi, insya Allah saya. Ya betul, Riz. Bisa dikirim di WA, terus di foto. Terus gimana kembali ke kelompok? Oke. Kita kembali ke pemaparan lagi ya. Pertanyaan dari teman-teman, atau masih ada yang ingin bertanya, atau cukup sampai di sini? Bagaimana teman-teman? Ada yang masih ingin bertanya? Kalau saya rasa pertanyaan satu lagi, Bu, karena Pak Farudin juga lagi menyimak apa yang kita diskusikan hari ini. Oke. Iya. Oke, kepada teman-teman kami persilakan untuk satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, yuk. Yeni. Yosi.
Ya, Yo, yo. Pak Yosi. Yosi ingin nanya tentang yang hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama. Itu kan dijelaskan tadi antara filsafat dan ilmu itu mempunyai hubungan yang horizontal. Sedangkan untuk yang agama itu mempunyai hubungan yang vertikal. Jadi maksud dari hubungan antara filsafat dengan ilmu yang horizontal dengan agama yang vertikal itu maksudnya yang gimana? Ya. Oke, kepada teman-teman Nova atau Febri, sesuai dengan pertanyaan dari Yosi tadi yang menanyakan hubungan yang bagaimana antara filsafat dan agama itu yang horizontal, begitupun yang vertikal. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yosi. Sama dengan titik temu ilmu filsafat dan agama pada masa modern. Nah, dari aspek sumbernya, tadi kan dibilang secara horizontal, namun saling berhubungan. Nah, antara dari aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal atau rasio. Karena akal manusia terbatas yang tak mampu menjelajah wilayah yang metafisik, maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif. Sementara agama, yaitu tadi yang bersumber dari wahyu, yang kebenarannya dianggap mutlak. Jadi aspek objeknya, filsafat memiliki objek kajian yang lebih luas dari ilmu, tetapi kalau agama itu dia hanya memiliki hubungan yang vertikal dengan Tuhan, karena dia berhubungan dari wahyu itu sendiri. Mungkin ada tambahan dari rekan saya, Yuk Yeni atau Febri. Izin Saya coba tanggapi. Oke, ada teman-teman yang ingin menambahkan? Wahyu, Halo, moderator. Ya, Kak Wahyu boleh. Kak Wahyu. Wahyu ingin menambahkan? Saya nanggap sedikit ya yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, maksud yang bertanya tadi. Ini posisi lagi kebun nih, dalam timbul ini. Jadi begini ya, antara hubungan horizontal dengan vertikal, bahwa yang jelas filsafat, ilmu dan agama pada dasarnya sama-sama mencari sebuah kebenaran, ya, mengkaji sebuah kebenaran. Nah, kenapa agama dikatakan vertikal? Dia menyangkut pada sebuah keyakinan antara manusia dengan sang khalik. Jadi beda dengan ilmu dan filsafat. Nah, filsafat ini tentunya lebih berkaitan dengan manusia, dengan alam. Jadi pada dasar adalah poinnya yang saya sampaikan bahwa agama ini menurut sebuah keyakinan yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Jadi beda mencari sebuah kebenaran dengan apa yang tuang oleh ilmu dan filsafat dan agama. Jadi sama-sama mencari sebuah kebenaran, dan yang terakhir ada vertikal tadi yang kata tadi adalah sama-sama menyangkut sebuah keyakinan ya. Saya kira demikian ya. Lagi sinyal lagi macet. Kan ada tambahan dari Haris. Mood nyaris, suara nyaris. Sudah? Dapat? Sudah, lanjut. Jadi lanjut, Kak. Untuk saudara Yosi mungkin maksudnya pahami dulu vertikal dan horizontal. Nah, jadi yang ditanyakan itu kan filsafat dominan vertikal, atau agama vertikal, kalau filsafat horizontal. Nah, konsepnya tadi kan sudah dijelaskan dengan Kak Wahyu dan pemateri. Yang saya tekankan adalah vertikal itu kan kita langsung urusan dengan Allah. Jadi urusan dengan agama, urusan dengan akhlak, urusan dengan
bukan urusan keduniawi. Jadi urusannya paling ujung-ujungnya agama, ujung-ujungnya ketaatan, ujung-ujungnya wahyu dan maaf yang menyangkut dengan agama yang lainnya. Sedangkan yang horizontal itu kan terbentang luas, jadi bukan ke atas. Jadi terbentang luas ini kan bisa dikatakan kita dengan manusia, baik itu dari pikiran, dari akal, dari pemahaman, baik itu dari segi hidup bermasyarakat manusia. Pokoknya intinya kalau horizontal itu ya kita menggunakan akal, hidup masyarakat dan segala macamnya urusannya bisa jadi keduniawi. Dan kalau vertikal itu ya kita langsung ke agama, yaitu ya ujung-ujungnya ke Allah, yaitu ya menggunakan wahyu, apakah ibadah dan segala macamnya. Jadi konsepnya aja sudah berbeda. Jadi kalau filsafat horizontal itu biasanya ke manusia, dan kalau agama itu ke vertikal ya urusannya ke Tuhan. Itu saja dari saya. Bagaimana Yosi? Bisa dipahami atau pahami dulu berarti horizontal dan vertikal? Terima kasih untuk penambahannya. Bisa dipahami di sini antara filsafat dengan ilmu mengapa mempunyai hubungan horizontal, karena kedua-duanya ini sama-sama mencari kebenaran, tetapi hanya hubungannya dengan manusia atau menggunakan akal. Sedangkan mengapa agama itu hubungan vertikal, karena agama di sini menyangkut keyakinan yang berdasarkan wahyu, artinya kebenaran yang absolut yang tidak bisa diganggu-gugat. Artinya agama di sini bisa menjadi pedoman untuk filsafat dan ilmu. Benar yuk? Betul sekali. Ya, benar. Betul. Berarti tidak perlu lagi disimpulkan sama pemateri. Iya, tidak usah disimpulkan lagi, sudah betul. Oke, mungkin sudah jelas ya Pak Mirza dengan Pak Yosi mengenai pertanyaannya tadi. Mungkin hanya cukup sampai di sini dulu. Mini riset dari kami. Mudah-mudahan ini mendapatkan suatu keberkahan untuk kita, ilmu yang ilmu untuk kita semua, bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan di minggu depan kita dapat diberikan kejelasan lagi oleh Pak Dr. Fahrudin mengenai mini riset kami ini. Kita tidak tahu benar atau tidak yang kita sampaikan ini Pak Mirza. Yang jelas kita sudah mempresentasikannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kerjasamanya hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada tanggapan dari kawan-kawan atau cukup? Soalnya ada statement terakhir dari saya untuk. Silakan kawan-kawan pengaktifkan kameranya biar masuk ke. Ini Wahyu, oke. Aprika. Mawan. Bagus. Bagusnya mana? Sri Kartika, Ibu Mak mana Mak kok? Mak apa gelap? Mak hidupkan lampu dulu Mak. Hidup lampu Mak, jangan gelap-gelap Mak kok. Suka gelap-gelap Mak kok. Oke, sudah ya. Aji stop record. Tunggu ntar, Pak Mirzanya boleh pergi.